Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Hantu Penjaga Rumah Kakek. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @agilsaputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silakan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Jawa Tengah awal tahun 2000. Malam itu mungkin sekitar pukul 22.00 terlihat Rudi tengah membaca koran di ruang TV. Membaca koran pagi yang selalu tak sempat ia baca saat matahari masih di atas. Suasana rumah sudah sepi, ayah dan ibunya sepertinya sudah terlelap di kamarnya. Rudi masih fokus membaca lembar demi lembar koran itu tanpa melewatkan satu artikel pun ditemani siaran dari televisi yang sengaja dibiarkan menyala. Hingga beberapa menit berlalu di antara fokusnya, Rudi pun mulai menyadari bahwa suhu ruangan perlahan berubah menjadi panas dan gerah. Kok panas banget toh? Ucap Rudi pelan seraya bangkit dan mengibas-ngibaskan kerah bajunya. Pindah ke ruang tamu batin Rudi sambil berjalan menuju ruang tamu dengan kedua tangannya yang masih memegang sisi kiri dan kanan koran itu. Nah, gini kan adem, ucapnya. Hingga Rudi pun duduk di sofa dan meneruskan membacanya. Namun beberapa saat ia terduduk, tiba-tiba menyelinap bau rokok kemenyan yang membuatnya tersentak. Seketika ia menurunkan korannya, meletakkannya di atas meja, menoleh ke sekitar seraya memajukan hidungnya untuk memeriksa apakah bau itu memang benar-benar tercium olehnya. Sempat tercium beberapa saat, tapi bau itu segera hilang. Mungkin ini cuma halusinasi kerinduanku kepada Mbah Kakung saja, batin Rudi sambil mengambil lagi korannya dan hendak melanjutkan bacaannya. Namun belum sempat ia kembali membaca, bau rokok kemenyan itu tercium lagi. Bahkan kini lebih tajam dan di antara kesunyian malam itu terdengar juga suara kretek, seperti suara tembakau dan cengkeh yang terbakar dan tengah dihisap. Suara itu terdengar seperti tepat di depan Rudi. Astagfirullahaladzim, Mbah Kakung, batin Rudi. Jujur, di keadaan itu Rudi bingung mengekspresikan apa yang dirasakannya. Hingga akhirnya Rudi pun memilih pergi dari ruangan itu dengan menutupi penglihatannya dengan koran yang ia pegang. Rudi berlari menuju kamarnya, mengunci pintu dan duduk memeluk lututnya sambil termangu di atas tempat tidur. Apa itu tadi? Apakah itu Mbah Kakung? Tidak mungkin. Mbah Kakung kan sudah meninggal, batin Rudi yang masih tampak kebingungan mengekspresikan rasa takutnya. Hingga malam itu pun berlalu dengan kejadian aneh itu yang masih Rudi pendam sendiri. Belum genap 3 minggu Rudi tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibunya. Tepat setelah Mbah Dimejo atau kakek Rudi meninggal setahun yang lalu. Rumah ini adalah Omah Candi atau rumah asli milik kakek Rudi yang kini diberikan kepada ayah Rudi untuk ditinggali. Sesuai wasiat, harusnya rumah ini dibagi 4 dengan kakak-kakaknya dari ayah Rudi. Tapi entah kenapa, Om dan Tante Rudi tak ada yang mau dan justru memberikan rumah ini sepenuhnya kepada ayah Rudi. Kembali ke cerita. Selang sehari setelah kejadian malam itu, Rudi kembali mengalami hal yang sama. Perihal bau rokok kemenyan yang tiba-tiba membau di indera penciumannya. Kali ini bau itu sampai masuk ke kamar Rudi, membuatnya yang sebenarnya hampir terlelap itu kini jadi terbangun. Entah bagaimana kali ini, nalar Rudi mulai sedikit kacau
membuatnya seperti terhipnotis dan lupa jikalau Mbah Kakung sudah meninggal. Jelas, ini bau rokoknya Mbah Kakung, batin Rudi seraya bangkit dari rebahnya. Rudi mulai berjalan mendekati pintu dengan bau rokok kemenyan itu yang tercium semakin tajam. Perlahan ia membuka pintu kamarnya, mengintip ke arah luar yang agak gelap tamaran. Keretak, keretak, keretak. Rokok itu seperti dihisap dan suaranya seperti menggema di ruang tamu. "Kong, Kakong," ucap Rudi dengan berbisik sambil berjalan keluar dari kamarnya. Rudi mulai melangkah menuju sumber suara itu. "Kong, Kakong," seraya Rudi berucap lagi. Namun ketika langkahnya hampir sampai di ruang tamu, seketika nalarnya mulai kembali. Rudi pun kini mulai ragu dan kembali sadar bila Mbah Kakung sudah lama meninggal. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" ucapnya spontan ketika menyadari bahwa dirinya kini berada di gawang pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Bau rokok kemenyan itu belum hilang, masih tercium tajam di hidung Rudi. Hingga sesosok pun tiba-tiba muncul di depan Rudi, membuatnya terpaku tak bisa bergerak. Sosok itu hitam dengan muka gelap dan berkerudung. Mata Rudi terbelalak mematung memandangi sosok itu yang kini mulai mengeluarkan nafasnya yang panjang dengan bunyi yang sangat mengganggu. Sosok itu mulai berjalan mendekat seraya berkata, "Sini nak, temani aku," ucap sosok itu. Seketika Rudi memundurkan langkahnya, limbung dan terhuyung ke lantai bersamaan dengan suara teriakannya yang keluar dari mulutnya. Rudi pingsan tak sadarkan diri setelah melihat sosok tua berkerudung hitam itu. Teriakan Rudi tampaknya membangunkan orang tuanya. Sang ibu yang pertama kali mendengar itu langsung membangunkan sang ayah. "Pak, itu kayaknya ada suara teriakan Rudi," ucap ibu sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya itu. Hingga akhirnya mereka berdua bergegas memeriksanya. Tampak Rudi sudah tergeletak di lantai. Sang ayah buru-buru mengangkatnya dan merebahkan tubuh Rudi di atas kursi di depan TV. "Rud, Rudi, bangun Rud," kata ibu sambil menepuk-nepuk pipi Rudi. "Dia pasti tidur berjalan lagi, Pak," kata ibu yang mengira Rudi mengalami tidur berjalan, karena memang itu sudah kerap dialami oleh Rudi. Hingga selang beberapa lama kemudian, Rudi pun diangkat oleh sang ayah dan direbahkan di atas tempat tidurnya. Setelah itu, ayah dan ibu pun kembali lagi masuk ke kamarnya tanpa merasa curiga. Detik pun berganti jam, hingga Rudi terbangun di sela-sela azan subuh yang berkumandang. Kepalanya pusing dan kebingungan dengan ingatan kejadian tadi yang masih hangat di dalam pikirannya. Apakah ini mimpi? Batin Rudi yang melihat ia terbangun di atas ranjangnya. Perlahan Rudi bangkit dan keluar dari kamarnya, memandang tirai jendela di ruang tamu yang sedikit tersingkap. Terdengar suara riuh obrolan di arah dapur yang langsung segera Rudi hampiri. Ternyata ada ayah dan ibu di sana tengah mengobrol di depan tungku perapian pemasak air. "Sudah bangun kamu, Le?" ucap ayah sambil menghisap rokoknya. "Iya nih Pak, agak pusing, gak tahu kenapa," jawab Rudi sambil memijat-mijat keningnya. "Kamu semalam ngelindur lagi, Le," jawab sang ibu. "Ngelindur gimana, Bu?" tanya Rudi mendekat. Mereka pun mulai memberi penjelasan singkat tentang itu, perihal teriakan Rudi semalam dan ditemukannya tubuhnya yang sudah tergeletak di antara ruang tengah dan ruang tamu. Rudi tertegun sejenak mendengar cerita itu, dan ia pun kini mulai menceritakan argumennya. "Ndak Pak, Bu, semalam saya lihat setan," jawab Rudi setelah menceritakan beberapa urutan kejadian semalam. Namun ayah dan ibu malah menanggapinya dengan gelak tawa. "Halah, jangan aneh-aneh kamu itu, Ruth.
Hantu di sini sudah ndak ada, jawab sang ayah sambil merangkul Rudi dan mengajaknya berjalan menuju ruang tamu. Dulu, waktu bapak kecil, memang katanya ada kakek tua berbaju hitam yang sering loncat-loncat di dalam rumah ini. Bapak juga pernah lihat sendiri, tapi bapak lupa-lupa ingat sih, soalnya itu dulu banget. Waktu bapak masih umur 4 atau 5 tahunan gitu, ucap sang ayah, sambil mengajak Rudi duduk di ruang tamu. Ayah pun mulai mengecilkan suara bicaranya dan berkata berbisik kepada Rudi. Kalau kamu mengalami dan melihat sesuatu di rumah ini, ceritakan sama bapak saja ya, jangan sama ibumu. Nanti ibumu takut, kata ayah berbisik kepada Rudi. Dalam kegampangannya, Rudi pun mengangguk. Jadi, bapak percaya kan apa yang dilihat Rudi? Ucap Rudi pelan. Percaya, udah biasa itu, jangan takut. Jawab ayahnya seraya bangkit dan berjalan ke arah ruang belakang. Rudi mulai beranjak dari tempat duduknya, berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar di pedesaan ini. Tampak aktivitas orang-orang berlalu lalang melakukan kegiatannya. Pagi Mas Rudi, ucap seorang pria parubaya yang lewat di depan rumah. Ya Pak, pagi juga Pak, jawab Rudi sambil tersenyum dan mengingat-ingat siapa nama orang itu. Yang ternyata adalah Lek Pawiro, pengurus ladang milik mendiang kakekku. Maklum, baru kali ini Rudi bangun pagi dan saling sapa dengan beliau. Tak selang beberapa lama, ibunya keluar sambil menenteng tas belanja. Diikuti oleh ayahnya yang tampak mengeluarkan sepeda motor. Mau kemana Pak? Tanya Rudi dengan wajah sayupnya. Mau belanja ke pasar, besok kan mau mendak. Mendaknya Mbah Kakung, ucap sang ibu sambil bersiap. Mendak adalah tradisi Jawa untuk memperingati hari kematian seseorang. Biasanya dilakukan dengan acara doa bersama. Oh, ya, hati-hati Pak, Ibu, tanggap Rudi sambil mengangguk. Ayah dan ibu pun pergi ke pasar. Rudi yang melihat matahari sudah semakin menyilaukan matanya pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Buat kopi enak juga nih, ucap Rudi sambil berjalan menuju dapur. Seraya meracik kopinya, Rudi menyalakan sebatang rokok. Dipandanginya pekarangan belakang rumah yang terlihat dari jendela dapur. Tampak angka 1955 di atas pintu gudang yang memang terpisah dari bangunan rumah ini. Betapa tuanya rumah ini, batin Rudi seraya mengambil secangkir kopi yang selesai ia buat dan berjalan menuju ke depan untuk bersantai di ruang tamu. Pintu depan tampak sedikit terbuka dengan gulungan koran yang menyelip di sela bawahnya. Mbah Kakung ini udah 2 tahun ndak ada, masih aja langganan koran. Siapa yang bayar? Batin Rudi sambil mendekat dan mengambil koran pagi itu. Bak juragan muda, Rudi membaca koran itu sambil menghisap rokok dan menyesap kopi hitam. Nikmatnya hidup ini, batin Rudi, bercanda sambil menirukan gaya duduk mendiang Mbah Kakung. Rudi membaca lembar demi lembar koran itu, hingga lupa rokoknya yang habis dihirup angin. Baranya menyentuh ujung jemarinya. Asuh, ucap Rudi spontan yang merasa terkejut kepanasan. Rudi yang mengibaskan jemarinya seketika terdiam ketika bau rokok kemenyan tiba-tiba tercium menyelinap di hidungnya. Seketika ingatannya kembali ke kejadian tadi malam. Rudi menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana tampak sepi. Masa pagi-pagi gini sih? Batin Rudi yang sebenarnya agak merasa ketakutan. Hingga pintu pun diketuk. Tok tok tok. Kula nuwun. Terlihat Lek Parwiro yang langsung masuk ke dalam rumah dengan menenteng setandan buah pisang. Mas Rudi, Bapak sama Ibu kemana? Ucap Lek Parwiro dengan senyum khasnya.
Lagi ke pasar Pak, belanja, jawab Rudi dengan sedikit terbata. Bawa masuk saja Pak itu pisangnya, ucap Rudi lagi mempersilahkan. Sekejap Rudi lupa dengan hal ganjil yang baru saja ia alami. Ia pun dengan ramah mengajak Lek Pawiro untuk duduk bersama dengan dirinya di ruang tamu itu. Sini Pak, rokok-rokok dulu, ucap Rudi basa-basi. Enggak Mas, saya udah enggak ngerokok, suka sesak kalau ngerokok. Sebenarnya pengen sih, tapi enggak lah Mas, jawab Lek Pawiro sambil sedikit tertawa. Gimana? Di sini kerasan toh Mas? Timpa Lek Pawiro. Dikerasan-kerasanin lah Pak. Rumah ini terlalu tua, ndak cocok buat saya. Besok kalau saya udah dapat kerja, paling saya tinggal lagi di kota, ucap Rudi menjawab itu. Hus, harus kerasan Mas. Jenengan itu lahir di sini loh, di rumah ini. Lawang ari-ari sampean saja dikubur di sini. Masa ndak kerasan tinggal di sini? Memang, dulu setelah 2 bulan, jenengan sama bapak ibu pindah ke kota. Tapi kan tetap saja jenengan itu asli orang sini. Canda Lek Pawiro seraya tertawa. Rudi sedikit tersenyum dan tertarik dengan arah pembicaraan itu. Namun ketika ia ingin berbicara dan membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara dari ruang tengah. Dan mereka tentu familiar dengan suara siapa itu. Lek Pawiro tampak terdiam dan melirik ke arah Rudi yang juga terlihat tercengang. Siapa itu? Ucap Rudi pelan. Lek Pawiro tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya saja dan bangkit beranjak, berjalan menuju ruang tengah di mana suara tadi itu berasal. Namun belum genap 4 langkah Lek Pawiro berjalan, suara itu muncul lagi. Sontak Lek Pawiro menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Rudi yang juga kini berdiri mengikuti langkah Lek Pawiro. Dengan penuh ketegangan, mereka yang sempat terhenti kini kembali melangkah. Lek Pawiro mengendap dan mengintip di pinggir gawang pintu. Perlahan memajukan badannya dan masuk ke ruang tengah itu. Tak ada siapapun di sana selain sisa-sisa bau asap rokok kemenyan yang berkutat di ruangan itu. Rudi yang juga kini ikut masuk di ruangan itu tampak tercengang kebingungan. Mbah Kakung, panggil Rudi yang mulai terbawa suasana. Shh, itu bukan Mbah Kakung, timpa Lek Pawiro dengan wajah yang serius. Tapi itu tadi kan suaranya Mbah Kakung, ucap Rudi dengan nada yang ragu. Pak Dimejo sudah meninggal Mas, jangan mengada-ngada, kata Lek Pawiro. Setelah beberapa saat mereka berdua berkutat di ruangan itu, mereka pun kini kembali keluar dan duduk di ruang tamu kembali untuk menjernihkan pikirannya. Nafas Lek Pawiro tampak terengah-engah. Berulang kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa Pak? Tidak apa-apa kan? Tanya Rudi yang mulai ketakutan. Enggak apa-apa kok Mas, cuma kaget saja, jawab Lek Pawiro. Itu setan ya Pak? Setan kok muncul siang-siang ya? Tanya Rudi dengan tanpa berdosa. Namun belum sempat Lek Pawiro menjawab, suara itu kembali terdengar. Kini lebih keras dan berbeda. Rene, jagongan bareng ayo. Mari kesini ngobrol bersama. Hentak suara itu menggema di ruang tengah. Lek Pawiro dan Rudi yang terkejut sontak berlari keluar dari rumah. Itu bukan Mbah Kakung, itu bukan Mbah Kakung, kata Rudi panik di pekarangan depan rumah. Udah gila hantu ini, muncul di terik matahari. Batin Rudi seraya berjalan menjauh ke pinggir jalanan batu. Bersamaan dengan itu, ibu dan ayah datang dengan sepeda motornya yang penuh sesak dengan barang belanjaan. Lek Pawiro dan Rudi menoleh dengan tatapan bingung yang langsung disambut perkataan oleh ayah. Malah diem aja, bantuin bapak ini nurunin belanjaannya,
ucap ayah yang masih berada di atas motornya. Dengan gugup dan aneh, Rudi dan Lek Pawiro segera menghampiri dan membantu menurunkan barang belanjaan itu. "Tolong bawa masuk ke dapur," ucap sang ibu sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan agak mengendap, Rudi dan Lek Pawiro masuk membawa barang-barang itu, melewati ruang tengah dengan sedikit berlari kecil dan menuju dapur. Lek Pawiro segera berpamitan dan terburu dia keluar dari rumah. "Kenapa sih Lek Pawiro itu?" ucap sang ayah, yang sekarang sudah berada di dapur bersama ibu dan Rudi. Terlihat sang ibu yang berjalan masuk ke kamarnya, dan di sini dengan sedikit membisik, Rudi pun bercerita kepada sang ayah perihal apa yang baru saja ia alami. "Yang benar saja, masa siang-siang gini?" ucap ayah sedikit tak percaya setelah mendengar cerita dari anaknya itu. "Bener pak, sumpah deh. Pokoknya kita harus pindah. Aku ndak betah kalau terus-terusan begini," gerutu Rudi. Ayah menatap Rudi dan merangkulnya berjalan menuju belakang rumah. Tampaknya ia ingin berbicara sesuatu. "Ruth, kondisi bapak sedang sulit. Kita mau pindah kemana? Rudi tahu kan kenapa kita menjual rumah kita di kota dan pindah ke sini?" ucap ayah menenangkan Rudi. Pembicaraan pun berlanjut, yang mana pada intinya mereka tetap harus tinggal di rumah ini karena masih bermasalah dengan ekonomi. Rudi pun agaknya mengerti dan sedikit mau menerima alasan itu meski sedikit terpaksa. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 9 malam, Rudi sudah berada di dalam kamarnya, mengisi teka-teki silang di beberapa koran yang ia bawa masuk dari ruang tamu. Sepertinya Rudi telah ingin mengalihkan pikirannya agar tak memikirkan semua keanehan itu. Detik demi detik berlalu, berganti dengan menit hingga rasa kantuk pun menyerangnya. Namun baru saja ia merebah dan bersiap tidur, satu suara terdengar memanggil namanya. Rudi." Begitu kira-kira yang saat itu Rudi dengar. Suara itu jelas berasal dari luar kamarnya. Rudi menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Dengan nada malas, Rudi menjawab panggilan itu. Tanpa berpikir siapa orang itu. "Ya," ucap Rudi. Hingga beberapa detik kemudian, otaknya mulai sadar. Suara siapa itu? Kok seperti suara Mbah Kakung? Batin Rudi yang langsung bangkit dari ranjang seraya mengernyitkan dahinya. Seketika tengkuknya bergidik. "Astagfirullahaladzim," ucapnya sambil meringkuk di atas tempat tidurnya. Rudi, ucap suara yang mirip Mbah Kakung itu dari luar kamarnya. Rudi tentu semakin meringkukkan tubuhnya, menutupi kepalanya dengan bantal sambil berdoa dengan terbata. Meski akhirnya suara itu tak muncul lagi, tapi Rudi tentu masih tak berani membuka pandangannya untuk sekedar bangkit, apalagi memeriksa. Keringatnya bercucuran, tubuhnya gemetar ketakutan. Hingga kebetulan hujan turun dengan cukup deras. Barulah perlahan-lahan Rudi berani membuka bantal yang sedari tadi menutupi kepalanya. Untung saja sang ayah masuk ke kamarnya beberapa saat kemudian. "Belum tidur, Ruth," kata ayah yang langsung membuka pintu kamarnya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. "Ayo bantu bapak, di dapur bocornya banyak banget," ucap ayah setelah melihat Rudi yang matanya masih terbuka lebar. "Oh iya pak," jawab Rudi dengan sedikit terbata. Mereka pun mulai berjalan ke dapur, mengambil beberapa ember untuk menada air hujan yang menerobos masuk di genteng dapur. Rudi tampak celingak-celinguk menatap sekeliling, dan di suatu sudut di luar jendela dapur ia melihat sosok yang berdiri, wajahnya pucat dan renta. Tatapan Rudi terhenti di sudut jendela itu. Sambil berjalan mundur,
Ia mencoba untuk memberitahu ayahnya yang masih membungkuk membersihkan sisa air hujan yang tumpah di lantai. "Pak, Pak," ucap Rudi pelan. Sang ayah tentu kepalanya langsung menengadah dan "Astagfirullah," kata ayah yang kini juga melihat sosok itu. Tenang, sekarang kita keluar," ucap ayah seraya menyeret Rudi keluar dari ruangan dapur itu. Kini mereka duduk di ruang tengah, gugup dan gagap, menoleh ke kanan dan ke kiri. "Apa itu tadi, Pak?" kata Rudi tampak menahan tangis. Tenang, kamu berdoa saja," jawab sang ayah yang kakinya juga tampak gemetaran. Bersamaan dengan itu, anehnya hujan yang tadi deras tiba-tiba reda. Suasana berubah menjadi hening dan bau itu muncul lagi. Ya, bau rokok kemenyan yang baru-baru ini sering Rudi cium. "Pak," kata Rudi dengan sedikit membisik, mengisyaratkan apakah ayahnya itu mencium bau ini atau tidak. Sang ayah hanya menganggukkan kepalanya, meraih tangan Rudi dan mengajaknya untuk bangkit dari ruangan itu. Namun dengan anehnya, tiba-tiba mereka berdua tak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang berat menahan kaki Rudi dan sang ayah. Dan di sini suara dentuman mulai terdengar. Awalnya dari ruang tamu dan seakan berjalan mendentum mendekati ke arah mereka. Duk, 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 duk. Rudi sudah tak bisa menahan tangisnya. "Pak," tangis Rudi sambil meremas tangan ayahnya itu. Suara itu semakin mendekat dan dari gawang pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu muncullah sosok hitam yang melompat-lompat. Meski tak berani menoleh, Rudi dan ayah melihat itu dari ekor matanya masing-masing. Duk, 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 duk. Sosok itu pun semakin mendekat. Dengan lompatan-lompatan kecil yang aneh, sosok berkerudung hitam itu melewati Rudi dan ayahnya yang masih duduk terpaku di ruang tengah itu. Duk, 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 duk. Baru setelah sosok itu benar-benar lewat dan berlalu, hilang di ambang pintu ruang makan, kaki ayah dan Rudi kembali bisa digerakkan. Mereka berlari menuju ruangan yang paling dekat, yaitu kamar Rudi. Mereka masuk dan segera mengunci pintu, duduk kebingungan di atas ranjang. "Apa itu tadi, Pak? Apa itu tadi?" tanya Rudi dengan bergetar. Sang ayah terdiam sejenak, menghela nafasnya dan berkata, "Itu Pencolo, Ruth, penunggu kerisnya Mbah Kakung. Itulah sosok yang dulu waktu kecil pernah Bapak lihat," ucap sang ayah. "Harusnya dia sudah tidak muncul lagi karena kerisnya sudah dilarung setahun yang lalu," kata ayah lagi. "Terus gimana ini, Pak? Kita nggak bisa kalau begini terus," ucap Rudi mendekati ayahnya. "Besok habis acara mendak Mbah Kakung, Bapak bicara sama Pak D tentang semua ini," jawab sang ayah kepada Rudi. Detik berlalu, seiring ketegangan yang sudah mulai mereda, Rudi yang ingin tahu lebih jauh kembali menanyakan bagaimana Pencolo ini bisa berada di sini. Dan di sini ayah pun mulai bercerita. Kalau menurut Mbah Kakung, Pencolo ini adalah sosok lelembut yang baik. Dia penjaga rumah ini. Dulu waktu Bapak SMP, kalau ndak salah, pernah ada maling yang masuk ke rumah ini dan tidak bisa keluar dan hanya menangis mondar-mandir saja di ruang tamu. Sampai akhirnya dipergoki oleh Mbah Putri yang hendak keluar ke masjid subuh harinya. Kata Mbah Kakung itu, ulahnya si Pencolo ini. Cuman kadang dia memang suka jahil, kadang berpura-pura jadi Mbah Kakung, dan kadang juga tiba-tiba menampakkan diri ke semua orang seperti Pak D dan Bude-Bude. "Kamu juga pernah lihat si Pencolo ini kan?" ungkap ayah di akhir pembicaraan itu. Tak terasa sudah lewat tengah malam. Ayah menyuruh Rudi untuk segera tidur.
Begitu juga ayah yang kini ikut merebah di samping Rudi. Sudah, kita tidur saja. Besok kita masih banyak kegiatan. Anggap saja tidak ada apa-apa, ucap ayah sambil memejamkan matanya. Rudi pun memiringkan tubuhnya, membelakangi ayahnya, memejamkan matanya hingga akhirnya ia pun tertidur dengan lelapnya. Singkat cerita, hari berikutnya tibalah mereka di acara mendak Mbah Kakung. Tampak seluruh keluarga sudah berkumpul, melakukan doa dengan hikmah dihadiri oleh beberapa kerabat dan para warga desa. Mas, jangan pulang dulu ya, ada yang mau saya bicarakan, kata ayah kepada Pak De Cokro, kakaknya sang ayah. Beberapa saat setelah acara itu selesai, tampak Ibu Rudi dan Bude Siti, istri Pak De Cokro, tengah mengobrol di dapur. Ada masalah apa sih? Tanya Bude Siti kepada ibunya Rudi. Nggak tahu mbak. Nggak apa-apa deh sepertinya. Palingan mau ngomongin hasil kebun Mbah Kakung. Jawab ibunya Rudi yang memang tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Sementara itu di ruang tamu, sang ayah mulai membuka pembicaraan dengan Pak De Cokro. Pencolong muncul lagi mas, kata sang ayah dengan pelan. Mosok sih? Kan dulu kerisnya sudah dilarung, jawab Pak De Cokro meragukannya. Beneran mas, saya semalam lihat sama Rudi. Apakah ini ada pertanda? Kata ayah dengan wajah yang sangat serius. Kasihan Rudi mas, dia ketakutan. Takutnya dia ndak kerasan tinggal di sini. Timpal sang ayah lagi. Pak De Cokro terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Dan ia pun berkata, jadi benar kata Mbah Care ya. Mbah Care adalah teman Mbah Kakung. Kalau pencolok itu memang tidak bisa dilarung, ucap Pak De Cokro sambil bergumam. Dan selang beberapa detik, tiba-tiba wajah Pak De Cokro menjadi aneh, melihat ke arah ayah Rudi seraya memuncungkan batang hidungnya. Wah, benar katamu. Ini baunya muncul, ucap Pak De Cokro yang juga diiyakan oleh ayah Rudi yang juga tampak mencium bau rokok kemenyan itu. Ibunya Rudi sudah tahu, tanya Pak De Cokro kepada sang ayah. Apakah istrinya sudah mengetahui hal ini? Nggak tahu mas, jangan sampai tahu. Dia itu penakut, bisa-bisa dia minta pindah dari rumah ini, jawab sang ayah kepada Pak De Cokro. Tapi nanti pasti bakalan tahu sendiri loh, kata Pak De Cokro memperingatkan ayah Rudi. Dan benar saja, belum sampai beberapa detik saja Pak De menutup mulutnya, terdengar teriakan dari arah dapur, disusul oleh Ibu Rudi dan Bude Siti yang berlari ke depan. Ada suara orang batuk-batuk di dapur, kata Bude Siti dan ibunya Rudi setelah berlari dan sampai di ruang tamu. Bersamaan dengan itu, Rudi yang mendengar teriakan itu juga keluar dari kamarnya dan menghampiri. Suasana berubah menjadi riuh, terutama ibunya Rudi yang memang penakut, tampak berkaca-kaca menahan tangis. Tenang, ndak apa-apa, ucap Pak De Cokro yang langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur. Diikuti juga oleh sang ayah dan Rudi yang sepertinya merasa penasaran. Pak De Cokro, Rudi, dan ayahnya kini berada di dapur, memeriksa setiap sudut ruangan itu dan tidak menemui apapun. Pak De terlihat menghela nafasnya seraya melihat ke arah jendela dapur. Ayo, ke depan lagi, ucap Pak De sambil berjalan keluar dapur. Diikuti oleh Rudi dan sang ayah di belakangnya. Dan sekitar 2 langkah kaki mereka berjalan, terdengar suara yang sangat amat jelas menggema di ruangan dapur itu. Iki aku, pencolo, begitu suara itu terdengar. Rudi yang terkejut melompat sampai hampir jatuh. Sang ayah terlihat memegang pundak Pak De Cokro. Anteng-anteng, kita jalan saja keluar, ucap Pak De dengan cukup tenang. Mereka pun berjalan kembali menuju ruang tamu.
dengan wajah yang sudah tampak aneh. Pak Ade pun duduk menenangkan diri. "Jangan pada pulang ya, tidur di sini dulu malam ini," ucap sang ayah yang sepertinya nyalinya menciut. "Ada apa sih ini?" tanya ibu yang kini sepertinya ingin tahu. Sang ayah melirik ke arah Pak D, dan di sini Pak D Cokro pun mulai menceritakan yang sebenarnya, bahwa semua ini adalah ulah dari Pencolo, penunggu keris Mbah Kakung yang sebenarnya sudah dilarung setahun yang lalu. Malam itu pun Pak D Cokro dan Bude Siti tidur di rumah itu, menemani mereka yang ketakutan. Dan untungnya malam itu pun berlalu tanpa ada kejadian apapun. Singkat cerita, selang 1 hari, Pak D Cokro dan Ayah Rudi mencoba menanyakan kemunculan Pencolo ini ke Mbah Cari, sahabat lama Mbah Kakung yang dulu sempat ikut dalam acara pelarungan keris Pancolo ini. Dengan menggunakan mobil, Pak D Cokro dan Ayah Rudi pergi ke rumah Mbah Cari. "Untung Mbah Cari masih hidup ya," kata Ayah Rudi kepada Pak D di dalam perjalanan mobil itu. "Iya, walaupun sudah sepuh, Mbah Cari ini sehat-sehat saja. Kemarin aku sempat ketemu di acara kondangan cucunya," jawab Pak D Cokro di atas kursi kemudinya. Singkat waktu, sampailah mereka di rumah Mbah Cari. Seperti disambut, Mbah Cari tampak duduk di teras rumahnya. Anak lanang," kata Mbah Cari setelah melihat Pak D Cokro dan Ayah Rudi keluar dari mobil. Sini masuk." "Ada apa ini? Kok tumben-tumben main kesini?" kata Mbah Cokro lagi dengan ramah. "Sehat Pak," ucap Pak D Cokro berbasa basi. Hingga mereka pun masuk, sedikit berbincang menanyakan kabar, dan akhirnya Pak D mulai membuka topik pembicaraan itu. Pak D Cari, inget kan Pencolo? Penunggu keris Bapak yang dulu dilarung di Kali Progo," kata Pak D mengawali obrolan itu. "Yo jelas inget toh. Inget. Bapakmu itu terkenal bogel ya karena keris itu," jawab Mbah Cari sambil tertawa. "Iya Pak D, Pencolo sepertinya kok balik lagi ya. Kemarin kami didatangi dan kami yakin itu adalah Pencolo," jawab Pak D Cokro merunduk dengan wajah yang serius. "Balik gimana? Memangnya dia pernah pergi?" "Hahaha," jawab Mbah Cari dengan tertawa. "Gini Yonang, sudah saya bilang, Pencolo ndak bisa dilarung. Pencolo itu sudah seperti istri di Mejo yang pertama. Dulu kan ngelarung bukan bapakmu sendiri, tapi anak-anaknya yang sebenarnya ndak tahu apa-apa. Ibumu itu dulu yang ngeyel nyuruh keris Pencolo dilarung gara-gara dia sakit. Padahal sakitnya mendiang ibumu itu wajar. Cuma kebetulan saja 7 hari setelah keris itu dilarung, beliau meninggal." Begitu kira-kira kata Mbah Cari kepada Pak D Cokro dan Ayah Rudi. "Terus sekarang gimana Pak D? Solusinya biar si Pencolo ndak muncul-muncul lagi?" tanya Pak D Cokro. "Ya ndak bisa, Pencolo itu ada sebelum kalian-kalian ini lahir, bahkan sebelum di Mejo nikah sama ibumu. Gini aja, nanti kita ke rumah, saya mau bicara sendiri dengan Pencolo," kata Mbah Cari kini dengan muka yang serius. Perbincangan berlanjut cukup panjang hingga sore menjelang. Barulah mereka kembali ke rumah itu dengan mengajak Mbah Cari. "Anak dan istrimu jangan tidur di rumah dulu malam ini," bisik Mbah Cari kepada Ayah Rudi sesaat setelah mereka sampai di rumah. Singkat waktu setelah bertegur sapa sejenak, Ayah pun menyuruh Rudi dan Ibu untuk menginap di rumah Pak D Cokro malam ini. "Ini buat beli rokok, Pak D sama Bapak mau ada urusan malam ini," ucap Pak D Cokro sambil memberikan uang pecahan Rp20.000 kepada Rudi. Rudi dan ibunya pun pergi dari rumah itu, menggunakan sepeda motor menuju rumah Pak D Cokro untuk menginap malam ini. Setelah itu, berbincanglah mereka di ruang tamu sambil menunggu malam.
Mbah Cari mengeluarkan selembar kain putih lusuh dan keris di balik bajunya dan meletakkannya di atas meja. "Ini mirip kan sama keris bapakmu?" ucap Mbah Cari setelah meletakkan kedua barang itu. "Keris bapakmu itu sebenarnya kembar dengan kerisku. Hampir samalah. Kita dulu dapatnya sama-sama waktu tirakat di Lembah Pati. Isinya juga sama, sosok pria tua berkerudung hitam yang jalannya lompat-lompat," kata Mbah Cari lagi. Pak De Cokro dan Ayah Rudi hanya bergumam heran sambil menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan singkat dari Mbah Cari barusan. Hingga Mbah Cari mulai mengeluarkan slepen atau wadah tembakonya dari sakunya, meracik dan melintingnya, membakarnya dan mengembuskannya ke langit-langit. "Bau ini pasti yang kemarin kalian cium," ucap Mbah Cari setelah menghisap linting tembakonya itu. "Benar sekali Pak De, kayak rokoknya Mbah Kakung dulu," jawab Ayah Rudi seraya mendekat. "Iya, Pencolo itu ibarat kembaran bapakmu. Saking sayangnya, dia suka meniru kebiasaan-kebiasaan bapakmu ketika masih hidup," kata Mbah Cokro yang setelah itu menyuruh Ayah Rudi untuk membuat kopi. Singkat cerita, sambil berbincang ngalor ngidul, tak terasa malam sudah semakin larut. Pak De Cokro dan Ayah Rudi sampai lupa dengan tujuannya mengajak Mbah Cari ke rumah ini. Hingga suara pun muncul di sela-sela obrolan hangat itu. Duk, 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 duk. Shh. Mbah Cari menyuruh Pak De dan Ayah Rudi untuk diam. Itu Pencolo sudah bangun," kata Mbah Cari seketika membuat Ayah Rudi dan Pak De Cokro tengkuknya bergidik. Duk, 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 duk. Mbah Cari bangkit mengajak Pak De Cokro dan Ayah Rudi untuk mengikutinya. "Ayo, tapi apapun yang kamu lihat jangan lari ya," kata Mbah Cari sambil berjalan semakin masuk ke dalam rumah. Bau rokok kemenyan kembali tercium. Di sudut gawang pintu antara ruang makan dan dapur, tampak sekelebat bayangan hitam melintas dengan lambat berjalan melompat. Sangat jelas karena memang semua lampu dihidupkan. Mereka berjalan mengendap mengikuti bayangan hitam itu, masuk ke dapur dan keluar menuju pekarangan belakang rumah. "Oh, di situ pasti tempatnya," ucap Mbah Cari yang nafas tuanya terengah menuju ke arah gudang belakang rumah. "Itu ruang kerja Bapak dulu Pak De," kata Ayah Rudi kepada Mbah Cari. Mereka pun perlahan mendekat ke gudang tua itu. "Ayo buka," ucap Mbah Cari menyuruh Pak De Cokro membuka pintu gudang itu. Namun baru saja tangan Pak De menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang mengagetkan mereka semua. Duar! Begitu kira-kira suara itu berawal dan diteruskan oleh suara keributan dari dalam gudang tua itu. Seperti seseorang yang tengah mengamuk, mengobrak-ngabrik barang-barang di dalamnya. Mendengar itu, Mbah Cari terlihat melepaskan keris yang sedari tadi digenggamnya itu dari sarungnya, seraya mengibas-ngibaskan kain putih yang mengeluarkan aroma wangi. "Pencolo, Pencolo, iki aku Sukir, isi eling aku ora? Pencolo, Pencolo, iki aku Sukir." Sukir adalah nama asli Mbah Cari. "Masih ingatkah denganku?" kata Mbah Cari dengan suaranya yang bergetar. Setelah perkataan dari Mbah Cari barusan, tiba-tiba keributan di dalam gudang itu hilang berganti dengan suara hentakan-hentakan tanah seperti tadi di awal. Duk, duk, duk. Menghentak di lantai ruangan gudang tua itu. "Pencolo, Pencolo!" teriak Mbah Cari dari luar. Dan hentakan itu pun hilang, berubah menjadi gagang pintu gudang yang bergerak-gerak sendiri sekitar 3 kali. Krek, krek, krek. Kemudian diam. Dan duk, duk, duk.
Hentakan itu kini pindah keluar gudang. Ayah Rudi spontan menoleh ke kanan dan ke arah di mana hentakan itu berasal. Dan ia pun terkejut melihat Pak De Cokro yang kini melakukan hentakan itu melompat-lompat diam di satu tempat. Duk, duk, duk. Nah, melepuh iki pencolo. Nah, masuk ini pencolo, ucap Mbah Cari sambil memegang tubuh Pak De Cokro. Menurut Mbah Cari, kini Pak De Cokro kerasukan si pencolo ini. Ayah Rudi yang sedikit takut terlihat memundurkan langkahnya. Duk, duk, duk. Pak De Cokro terus saja melompat-lompat tak terkendali. Mbah Cari sedikit merangkulnya untuk menenangkannya. Hus, pencolo, ucap Mbah Cari berbisik sambil mengacungkan bilah kerisnya. Karepmu piye? Maumu apa? Kata Mbah Cari lagi. Dan di sini Pak De Cokro yang diduga tengah kerasukan pencolo itu pun berhenti menghentak. Pak De terdiam dan lama-kelamaan mulai menangis terisak. Ayah Rudi mendekat dan ikut memegangi kakaknya yang kerasukan itu. Sementara Mbah Cari terus-menerus bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pencolo ini? Hingga entah apa yang terjadi, tiba-tiba Pak De Cokro terhunyung dan terjatuh lemas setelah wajahnya diusap kain oleh Mbah Cari. Ayo digotong masuk, ucap Mbah Cari menyuruh Ayah Rudi. Pak De sedikit sadar dan dipapah masuk oleh Ayah Rudi. Sampailah mereka di ruang tengah. Itu gudang harus dirapikan, ucap Mbah Cari terengah-engah sambil bertolak pinggang. Pak De yang sudah semakin sadar sepertinya juga mendengar perkataan dari Mbah Cari barusan. Jadi gimana ini Pak De kelanjutannya? Tanya Ayah Rudi kepada Mbah Cari. Yaitu besok gudang harus dirapikan, itu maunya pencolo, jawab Mbah Cari. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mbah Cari meminta mereka untuk mengantarnya pulang. Ya wes, sekarang saya dianterin pulang. Dan jangan lupa pesan saya, besok gudang harus dirapikan, kata Mbah Cari yang langsung diiyakan oleh Pak De Cokro dan Ayah Rudi. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mbah Cari pulang, Pak De dan Ayah Rudi kembali ke rumah dengan wajah yang penuh keraguan setelah apa yang mereka lalui tadi. Baru tadi aku lihat si pencolo dengan sangat jelas, ucap Pak De kepada Ayah Rudi saat duduk di ruang tengah. Ternyata kakinya hanya satu, kata Pak De lagi sambil menghela nafasnya. Ayah Rudi tak menanggapi perkataan kakaknya itu dan segera menggelar kasur di lantai untuk mereka tidur malam ini. Hingga akhirnya mereka pun mulai saling merebah setelah keanehan-keanehan yang mereka alami malam itu. Kelelahan tampak di wajah Pak De Cokro dan Ayah Rudi, membuat mereka menjadi tak terlalu mengambil pusing kejadian ini. Mereka pun tertidur dan bangun di subuh hari sekitar pukul 5 pagi. Ketika matahari sudah sedikit muncul, ayo mas, kita ke gudang, kata Ayah Rudi menepuk tubuh Pak De Cokro. Sebentar, nunggu langit terang dulu, jawab Pak De sambil bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mencuci muka dan membuat minuman hangat. Singkat waktu, sekitar pukul 7 pagi, masuklah mereka ke gudang tua itu. Semua tampak porak-poranda, kecuali satu kursi dan sebuah mesin jahit yang masih berdiri tegak. Itu barang kesayangan Mbah Kakung di masa senjanya. Memang beliau dulu gemar sekali menjahit. Dengan susah payah mereka merapikan ruangan sekitar 8 kali 8 meter itu hingga selesai sekitar pukul 9 pagi. Semoga yang dikatakan Mbah Cari benar ya mas, kata Ayah Rudi sesaat setelah keluar dari gudang tua itu. Hari pun berlalu, benar saja. Setelah gudang itu dirapikan seperti sedia kala, pencolo tak pernah muncul lagi, mengganggu ketenangan Rudi, ayah, dan ibunya yang sampai sekarang masih tinggal di rumah itu. Hanya saja, kadang mesin jahit di dalam gudang itu suka berbunyi sendiri, seakan ada yang sedang menggunakannya. Mbah Cari yang kembali dimintai pendapat perihal ini
hanya mengatakan agar semua tenang. Itu tidak apa-apa dan menyuruh untuk sesekali membersihkan gudang itu. Pencolong memang bukan manusia, tapi seperti yang kalian ketahui sendiri, dia itu ada dan percayalah, semua akan baik-baik saja, kata Mbah Care menutup kisah ini. Sampai cerita ini ditulis, Rudi masih tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya. Begitu juga dengan ibunya. Sayangnya, sang ayah sudah meninggal sekitar 9 tahun setelah rangkaian kejadian-kejadian itu.